7 hari jelang batas akhir penyerahan uang tebusan untuk membebaskan sandera 10 WNI, pemerintah Indonesia terus lakukan negosiasi tertutup dengan kelompok Abu Sayyaf di kawasan Filipina Selatan. Sementara kondisi di ibu kota Kepulauan Mindanao, Davao City terlihat normal. Kita bergabung dengan rekan Desi Fitriani untuk mengetahui kondisi di Mindanao. Desi, apakah sudah ada kejelasan terkait pembebasan 10 awak kapal Brahma 12 ini? Ya, Maria, memang sampai sejauh ini memang kita belum mendapatkan kepastian apakah memang sejumlah dana tebusan yang diminta oleh pihak kelompok Abu Sayyaf akan diserahkan atau tidak. Tetapi saat ini saya berada di pinggir pantai di kawasan Davao, artinya ini adalah yang di belakang saya adalah berbatasan dengan Laut Celebes ataupun dengan Sulawesi Utara di Manado. Dan dari sini juga menjadi batas laut ini juga akan menjadi ke kawasan Tawi-Tawi dan juga sampai ke Sabah, Malaysia. Dan dari sini juga bisa kita akan sampai ke kawasan Zamboanga, Tawi-Tawi, Sulu, dan juga Baliga yang dijadikan zona merah oleh pemerintah Indonesia ataupun kawasan sini karena memang itu menjadi tempat bermarkasnya kelompok Abu Sayyaf. Dan soal penanganan ataupun negosiasi dari pembebasan sandera 10 warga negara Indonesia awak kapal Brahma 12 sampai saat ini memang tidak terlihat dengan jelas oleh wartawan ataupun kawasan masyarakat ada di sini karena memang sampai sejauh ini di Davao sendiri kondisinya masih tetap normal. Dan tadi kami juga melihat kondisi di kota-kota, bahkan mewawancarai beberapa masyarakat yang ada di Filipina ini, yang ada di Davao. Sebagian mereka tidak mengetahui kalau memang ada 10 sandera Indonesia yang ditahan oleh pihak Abu Sayyaf. Tetapi seminggu yang lalu mereka mendapatkan informasi dari televisi yang ada di Filipina ini, adanya penyanderaan 10 warga negara Indonesia yang dimintai sejumlah dana. Mereka adalah 10 nelayan asal Indonesia ataupun 10 awak kapal Indonesia. Dan tadi kami juga sempat melihat koran-koran yang ada di Filipina ini seperti beberapa koran yang saya pegang, ada Sun TV ataupun beberapa koran lainnya. Dan di sini tidak ada saya membahas tentang keberadaan atau penyanderaan warga negara Indonesia karena sebagian besar koran-koran yang ada di Malaysia sini hanya membahas tentang persiapan election yang akan dilakukan dan juga soal pertandingan olahraga. Dan memang sampai sejauh ini Maria, upaya untuk pembebasan dari para 10 sandera Indonesia, Peter Hansen dan 9 awaknya tetap dilakukan dan diutamakan tentang keselamatan dari para awak ataupun dari para sandera. Demikian Maria, kembali ke Anda di studio dari Davao, Filipina. Baik, dari Filipina, Desi Fitriani, terima kasih untuk informasi Anda. Pemirsa, di tengah tawaran militer dan polisi Indonesia untuk membantu upaya penyelamatan 10 sandera warga negara Indonesia di tangan kelompok Abu Sayyaf, militer Filipina atau Armed Forces of the Philippines menyatakan tidak memerlukan bantuan Indonesia. Setelah lebih dari 3 hari disandera kelompok Abu Sayyaf, ke-10 WNI awak kapal tunda Brahma 12 semakin tidak jelas nasibnya. Upaya TNI melakukan tindakan penyelamatan terhalang oleh batas yurisdiksi dan hukum negara Filipina. Pihak Kemenlu juga terus mendorong pihak Filipina untuk segera bertindak terhadap nasib ke-10 WNI di tangan kelompok Abu Sayyaf. Melalui Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu, Angkatan Perang Indonesia siap membantu pihak Filipina jika memang diperlukan. Masa tentara udah siap semua. Itu permintaan dari tinggal di sana, jangan kita mengganggu rumah orang. Kalau dia bilang siap ya kita nonton aja. Tapi kalau dia bisa kita minta bantuan kita untuk menangani, kita masuk. Ya. Tawaran baik militer Indonesia ini langsung ditolak militer Filipina. Angkatan Perang Filipina berdalih dalam konstitusi negara mereka tidak diizinkan kekuatan militer asing melakukan aktivitas tanpa perjanjian. Filipina berkeyakinan dapat mengatasi masalah sandera yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Namun, kiprah Filipina dalam mengatasi kelompok teror ini tetap saja mengundang keraguan publik internasional. Sepak terjang Abu Sayyaf yang mengklaim bagian dari jaringan Al-Qaeda dan yang terakhir berafiliasi dengan kelompok ISIS seringkali berlaku sangat kejam terhadap korbannya. Jika tuntutan Abu Sayyaf tidak dipenuhi, maka kelompok ini tidak segan untuk membunuh sanderanya. Kelompok Abu Sayyaf yang lahir dari masalah separatisme wilayah Moro, Filipina bagian selatan di medio tahun 90-an belum dapat dituntaskan polisi dan Angkatan Perang Filipina.
CGL gente sebenarnya di después CGL Simbah. Militer Filipina kerap tidak berdaya dalam menghadapi gerakan bersenjata ini. Bahkan tidak sedikit anggota polisi maupun militer Filipina yang justru menjadi korban keganasan Abu Sayyaf. Semoga dengan upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dapat segera menemui titik terang. Nasib ke-10 WNI yang disandra dapat selamat dan kembali pulang. Tim Liputan Metro TV. Usaha pembebasan warga negara Indonesia di sandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan terus dilakukan. Sementara itu kondisi 10 warga Indonesia yang saat ini disandra masih dalam kondisi sehat. Rekan kami Desi Fitriani saat ini berada di Davao, Filipina. Kita akan memantau juga bagaimana saat ini perkembangan di sana. Selamat pagi Desi, bagaimana perkembangan saat ini di Davao? Apakah sudah ada pergerakan usaha penyelamatan warga Indonesia yang disandra? Marvin dan Widya, memang upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia, kapten kapal Peter Hansen dan juga 9 awaknya masih terus dilakukan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia untuk membebaskan para sandera dari kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Dan memang untuk negosiasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari Presiden, Menteri Luar Negeri dan juga Panglima TNI, tetapi juga dilakukan di 2 titik, yaitu di perwakilan Indonesia di Manila, yaitu di Kedutaan Besar Indonesia di Manila dan juga di Konsulat Jenderal Indonesia yang diminta oleh Abu Sayyaf itu hari, karena mereka memberikan batas waktu sampai tanggal 8 April meminta tebusan sekitar 50 juta peso atau sekitar 14,3 miliar. Dan memang karena memang ini adalah operasi rahasia, wartawan pun memang kesulitan mendapatkan informasi, tetapi yang kami peroleh informasi tadi malam bahwa 10 orang sandera yang saat ini berada di kawasan Filipina Selatan, tepatnya di kawasan Tawi-Tawi, masih dalam keadaan selamat dan masih menunggu batas akhir penyerahan sandera dan juga uang tebusan yang mereka minta. Dan memang saat ini pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina yang membantu pembebasan para sandera masih terus mengupayakan beberapa opsi, tetapi mereka tetap mengutamakan keselamatan. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa memang sampai sejauh ini Angkatan Bersenjata Filipina masih tetap akan menyelesaikan sendiri atau membantu pemerintah Indonesia dan belum memberikan pintu ataupun masuknya tentara Indonesia ke kawasan Filipina. Memang dari kota Davao ini ataupun tempat konsulat terakhir Indonesia yang ada di kawasan Mindanao menuju ke Zamboanga itu sekitar 6 jam perjalanan, ataupun ke kawasan Tawi-Tawi itu harus terbang sekitar 2 jam. Kita masih belum bisa mencapai ke daerah tersebut karena konsulat Indonesia sendiri pun memberikan larangan kepada wartawan ataupun warga negara Indonesia untuk berada di 4 zona tersebut di kawasan Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga, dan Malaysia. Dan demikian laporan kami dari Davao, Filipina. Kembali ke studio bersama rekan Marvin dan Widya. Saya akan ke Pak Husaini terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat dengan penjelasan yang tadi, saat ini bagaimana Anda menggambarkan kelompok Abu Sayyaf berkaitan dengan penawanan 10 WNI dan 11 WNA di Filipina, which is memang ternyata mereka sering melakukan penawanan ini murni untuk meminta uang? Iya, jadi kalau kita bisa bicara sejarah awal dulu mungkin ya, sampai akhirnya mereka melakukan aksi-aksi terakhir. Kelompok Abu Sayyaf itu awalnya bernama Harakah Al-Islamiyah. Jadi mereka dulu mengambil, karena Abu Bakar Janjelani dan Abdul Razak Janjelani ya, itu adalah mahasiswa yang dulunya belajar di Saudi dan pernah ke Libya juga. Terkait waktu ada pembebasan perlawanan di Afghanistan terhadap dari penguasaan Rusia, banyak orang-orang dari Filipina itu berangkat ke sana untuk belajar di sana. Dan setelah mereka kembali ke Filipina, berafiliasi dan bergabung dengan MNLF dan MILF pada waktu itu, akhirnya orang-orang yang kembali dari perlawanan atau katakanlah yang di Afghanistan itu tidak sejalan pemahamannya dengan pemerintahan atau perlawanan yang dilakukan oleh MNLF terhadap government itu, karena dianggap moderat. Nah, orang-orang yang sejalan pemikirannya dengan Abu Bakar keluar dari kelompok MNLF dan mendirikan kelompok sendiri, Abu Sayyaf. Inilah itu. kelompok Abu Sayyaf ini. Jadi kelompok Abu Sayyaf itu awalnya terbentuk oleh orang-orang yang pernah berlatih
di Afghanistan setelah kembali ke Filipina. Kekuatannya seperti apa saat ini mereka? Kalau untuk saat ini kekuatannya cukup banyak mereka, dan mereka semua bersenjata dan memiliki kemampuan tempur yang luar biasa, kemampuan infanteri ya, kemampuan tempur berpindah-pindah, dan yang sangat kita melihat itu kemampuan mereka dalam menguasai laut. Laut dan darat mereka menguasai dua-duanya? Dan sepanjang pesisir di Pulau Mindanao atau sampai Sulawesi ke atas, Mindanao, Malaysia, Semenanjung, bahkan sampai ke karena memang di sana negeri laut ya, pulau-pulau itu. Kepulauan. Mereka lebih menguasai laut bagian selatan, sangat menguasai dari mulai Basilan, Zamboanga, Tausug, Suluk, dan ada kota kecil itu yang di atas itu yang setiap kapal dari Malaysia sebelumnya pasti masuk ke situ. Melewati itu. Dan mereka sangat menguasai, dan tidak akan pernah ada anggota dari kelompok Abu Sayyaf saat ini untuk mabuk laut, tidak akan pernah ada. Oke, saking mereka sudah terbiasa dengan kondisi medan itu di laut maupun di darat. Pertanyaan saya sebelum saya ke Ibu Carmelita, strategi apa menurut Anda yang mampu menembus mereka? Apakah dari kultural, kemudian apa sama-sama negara Muslim, secara materi, politis, atau militer? Jadi mereka melakukan perlawanan ini karena merasa ada penindasan dari pihak government awalnya. Hanya terpecah dari MLF, kemudian mereka mendirikan kelompok untuk membiayai pertempuran itu, karena MLF sendiri itu tidak mau bekerja sama dengan Abu Sayyaf. Dan Abu Sayyaf itu kelompok tersendiri. Dulu berafiliasi dengan Al-Qaeda. Apa yang mampu kemudian bernegosiasi dan mampu menembus mereka? Jadi setiap apa yang mereka lakukan terkait dengan kidnapping ini kan banyak. Selalu mereka meminta tebusan. Kalau tidak, ada mungkin beberapa tawanan yang akan dibunuh, katakanlah. Jadi biasanya kelompok-kelompok ini akan menanyakan, apakah Anda seorang Muslim atau tidak. Ketika Anda dia Muslim akan dites, dikasih Al-Quran, disuruh membaca Al-Quran atau disuruh mempraktekkan ibadah sholat. Jika dia melakukan benar, berarti Anda seorang Muslim, maka akan dilakukan sebagai tawanan yang baik. Akan dipakai sebagai tawanan yang baik. Berarti berbeda halnya jika tawanan jika dia misalkan beragama non-Muslim, banyak kan kidnapping yang dilakukan dulu, ada pastor dan sebagainya dilakukan, yang akhirnya bisa dibebaskan dan tidak dibebaskan, itu akan dilakukan sebagai seorang tawanan. Tetapi tawanan pun akan dilakukan secara yang adil sampai batas waktu yang ditetapkan. Baik, sebelum kita bicara soal batas waktu ditetapkan, juga sejumlah uang jaminan yang diminta, uang tebusan. Koran yang ada di Filipina ini seperti beberapa koran yang saya pegang, ada Sun TV ataupun beberapa koran lainnya, dan di sini tidak ada saya membahas tentang keberadaan atau penyanderaan warga negara Indonesia, karena sebagian besar koran-koran yang ada di Malaysia sini hanya membahas tentang persiapan election yang akan dilakukan dan juga soal pertandingan olahraga. Dan memang sampai sejauh ini Maria, upaya untuk pembebasan dari para 10 sandera Indonesia, Peter Hansen dan 9 awaknya tetap dilakukan, dan lebih diutamakan tentang keselamatan dari para awak ataupun dari para sandera. Demikian Maria, kembali ke Anda di studio dari Davao, Filipina. Baik, dari Filipina, Desi Fitriani, terima kasih untuk informasi Anda. Pemirsa, di tengah tawaran militer dan polisi Indonesia untuk membantu upaya penyelamatan 10 sandera warga negara Indonesia di tangan kelompok Abu Sayyaf, militer Filipina atau Armed Forces of the Philippines menyatakan tidak memerlukan bantuan Indonesia. Setelah lebih dari 3 hari disandera kelompok Abu Sayyaf, ke-10 WNI awak kapal tunda Brahma 12 semakin tidak jelas nasibnya. Upaya TNI melakukan tindakan penyelamatan terhalang oleh batas yurisdiksi dan hukum negara Filipina. Pihak Kemenlu juga terus mendorong pihak Filipina untuk segera bertindak terhadap nasib ke-10 WNI di tangan kelompok Abu Sayyaf. Melalui Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu, Angkatan Perang Indonesia siap membantu pihak Filipina jika memang diperlukan. Masa tentara udah siap semua. Itu permintaan tinggal di sana, jangan kita mengganggu rumah orang. Kalau dia bilang siap, ya kita nonton aja. Tapi kalau dia bisa kita minta bantuan kita untuk menangani, kita masuk. Ya. Tawaran baik militer Indonesia ini langsung ditolak militer Filipina. Angkatan Perang Filipina berdalih, dalam konstitusi negara mereka tidak diizinkan kekuatan militer asing melakukan aktivitas tanpa perjanjian. Filipina berkeyakinan dapat mengatasi masalah sandera yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Namun, kiprah Filipina dalam mengatasi kelompok teror ini tetap saja mengundang keraguan publik internasional.
sepak terjang Abu Sayyaf yang mengklaim bagian dari jaringan Al-Qaeda dan yang terakhir berafiliasi dengan kelompok ISIS seringkali berlaku sangat kejam terhadap korbannya. Jika tuntutan Abu Sayyaf tidak dipenuhi, maka kelompok ini tidak segan untuk membunuh sandranya. Kelompok Abu Sayyaf yang lahir dari masalah separatisme wilayah Moro, Filipina bagian selatan di medio tahun 90-an belum dapat dituntaskan polisi dan Angkatan Perang Filipina. CGL gente supaya di después CGL Simba. Militer Filipina kerap tidak berdaya dalam menghadapi gerakan bersenjata ini. Bahkan tidak sedikit anggota polisi maupun militer Filipina yang justru menjadi korban keganasan Abu Sayyaf. Semoga dengan upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dapat segera menemui titik terang. Nasib ke-10 WNI yang disandra dapat selamat dan kembali pulang. Tim Liputan Metro TV. Usaha pembebasan warga negara Indonesia di disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan terus dilakukan. Sementara itu kondisi 10 warga Indonesia yang saat ini disandra masih dalam kondisi sehat. Rekan kami Desti Fitriani saat ini berada di Davao, Filipina. Kita akan memantau juga bagaimana saat ini perkembangan di sana. Selamat pagi Desti, bagaimana perkembangan saat ini di Davao? Apakah sudah ada pergerakan usaha penyelamatan warga Indonesia yang disandra? Marvin dan Widya, memang upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia, kapten kapal Peter Hansen dan juga 9 awaknya masih terus dilakukan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia untuk membebaskan para sandera dari kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Dan memang untuk negosiasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari Presiden. Kelompok Abu Sayyaf berkaitan dengan penawanan 10 WNI dan 11 WNA di Filipina, which is memang ternyata mereka sering melakukan penawanan ini murni untuk meminta uang. Iya, jadi kalau kita bisa bicara sejarah awal dulu mungkin ya, sampai akhirnya mereka melakukan aksi-aksi terakhir. Kelompok Abu Sayyaf itu awalnya bernama Harakah Al-Islamiyah. Jadi mereka dulu mengambil, karena Abu Bakar Janjelani dan Abdul Razak Janjelani ya, itu adalah mahasiswa yang dulunya belajar di Saudi dan pernah ke Libya juga. Terkait waktu ada pembebasan perlawanan di Afghanistan terhadap dari penguasaan Rusia, banyak orang-orang dari Filipina itu berangkat ke sana untuk belajar di sana. Dan setelah mereka kembali ke Filipina, berafiliasi dan bergabung dengan MNLF dan MILF pada waktu itu, akhirnya orang-orang yang kembali dari perlawanan atau katakanlah yang di Afghanistan itu tidak sejalan pemahamannya dengan pemerintahan atau perlawanan yang dilakukan oleh MNLF terhadap government itu, karena dianggap moderat. Orang-orang yang sejalan pemikirannya dengan Abu Bakar keluar dari kelompok MNLF dan mendirikan kelompok sendiri, Abu Sayyaf. Inilah itu. kelompok Abu Sayyaf ini. Gitu. Jadi kelompok Abu Sayyaf itu awalnya terbentuk oleh orang-orang yang pernah berlatih di Afghanistan setelah kembali ke Filipina. Kekuatannya seperti apa saat ini mereka? Kalau untuk saat ini kekuatannya cukup banyak mereka, dan mereka semua bersenjata dan memiliki kemampuan tempur yang luar biasa, kemampuan infanteri ya, kemampuan tempur berpindah-pindah, dan yang sangat kita melihat itu kemampuan mereka dalam menguasai laut. Laut dan darat mereka menguasai dua-duanya? Dan sepanjang pesisir di Pulau Mindanao atau sampai Sulawesi ke atas, Mindanao, Malaysia, Semenanjung, bahkan sampai ke karena memang di sana negeri laut ya, pulau-pulau itu. Kepulauan. Mereka lebih menguasai laut bagian selatan, sangat menguasai dari mulai Basilan, Zamboanga, Tausug, Suluk, dan ada kota kecil itu yang di atas itu yang setiap kapal dari Malaysia sebelumnya pasti masuk. Presiden, Menteri Luar Negeri dan juga Panglima TNI, tetapi juga dilakukan di 2 titik, yaitu di perwakilan Indonesia di Manila, yaitu di Duta Besar Indonesia di Manila, dan juga di Konsulat Jenderal Indonesia yang diminta oleh Abu Sayyaf itu hari, karena mereka memberikan batas waktu sampai tanggal 8 April meminta tebusan sekitar 50 juta peso atau sekitar 14,3 miliar.
Dan memang karena memang ini adalah operasi rahasia, wartawan pun memang kesulitan mendapatkan informasi. Tetapi yang kami peroleh informasi tadi malam bahwa 10 orang sandera yang saat ini berada di kawasan Filipina Selatan, tepatnya di kawasan Tawi-Tawi, masih dalam keadaan selamat dan masih menunggu batas akhir penyerahan sandera dan juga uang tebusan yang mereka minta. Dan memang saat ini pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina yang membantu pembebasan para sandera masih terus mengupayakan beberapa opsi, tetapi mereka tetap mengutamakan keselamatan. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa memang sampai sejauh ini Angkatan Bersenjata Filipina masih tetap akan menyelesaikan sendiri atau membantu pemerintah Indonesia dan belum memberikan pintu ataupun masuknya tentara Indonesia ke kawasan Filipina. Memang dari kota Davao ini ataupun tempat konsulat terakhir Indonesia yang ada di kawasan Mindanao menuju ke Zamboanga itu sekitar 6 jam perjalanan, ataupun ke kawasan Tawi-Tawi itu harus terbang sekitar 2 jam. Kita masih belum bisa mencapai ke daerah tersebut karena konsulat Indonesia sendiri pun memberikan larangan kepada wartawan ataupun warga negara Indonesia untuk berada di 4 zona tersebut di kawasan Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga, dan Balejia. Dan demikian laporan kami dari Davao, Filipina. Kembali ke studio bersama rekan Marvin dan Widya. Saya akan ke Pak Husaini terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat dengan penjelasan yang tadi, saat ini bagaimana Anda menggambarkan 7 hari jelang batas akhir penyerahan uang tebusan untuk membebaskan sandera 10 WNI, pemerintah Indonesia terus lakukan negosiasi tertutup dengan kelompok Abu Sayyaf di kawasan Filipina Selatan. Sementara kondisi di ibu kota Kepulauan Mindanao, Davao City terlihat normal. Kita bergabung dengan rekan Desi Fitriani untuk mengetahui kondisi di Mindanao. Desi, apakah sudah ada kejelasan terkait pembebasan 10 awak kapal Brahma 12 ini? Ya, Maria, memang sampai sejauh ini memang kita belum mendapatkan kepastian apakah memang sejumlah dana tebusan yang diminta oleh pihak kelompok Abu Sayyaf akan diserahkan atau tidak. Tetapi saat ini saya berada di pinggir pantai di kawasan Davao, artinya ini adalah yang di belakang saya adalah berbatasan dengan Laut Celebes ataupun dengan Sulawesi Utara di Manado. Dan dari sini juga menjadi batas laut ini juga akan menjadi ke kawasan Tawi-Tawi dan juga sampai ke Sabah, Malaysia. Dan dari sini juga bisa kita akan sampai ke kawasan Zamboanga, Tawi-Tawi, Sulu, dan juga Baliga yang dijadikan zona merah oleh pemerintah Indonesia ataupun kawasan sini karena memang itu menjadi tempat bermarkasnya kelompok Abu Sayyaf. Dan soal penanganan ataupun negosiasi dari pembebasan sandera 10 warga negara Indonesia awak kapal Brahma 12 sampai saat ini memang tidak terlihat dengan jelas oleh wartawan ataupun kawasan masyarakat yang ada di sini karena memang sampai sejauh ini di Davao sendiri kondisinya masih tetap normal. Dan tadi kami juga melihat kondisi di kota-kota, bahkan mewawancarai beberapa masyarakat yang ada di Filipina ini, yang ada di Davao. Sebagian mereka tidak mengetahui kalau memang ada 10 sandera Indonesia yang ditahan oleh pihak Abu Sayyaf. Tetapi seminggu yang lalu mereka mendapatkan informasi dari televisi yang ada di Filipina ini, adanya penyanderaan 10 warga negara Indonesia yang dimintai sejumlah dana. Mereka adalah 10 nelayan asal Indonesia ataupun 10 awak kapal Indonesia. Dan tadi kami juga sempat melihat koran